Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala umuri dunya. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillah. Di sini saya Cahyono dari program PAI B ingin menjelaskan tentang materi pengertian karomah, di mana materi ini sebagai pemenuhan kewajiban tugas saya dalam memenuhi tugas tarbiyatul manaqib. Bismillah. Dalam kitab Jawahirul Kalamiyah disebutkan bahwa karamah adalah kekuatan supranatural yang keluar dari seorang wali atau kekasih Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhubungan dengan dakwah kenabian. Dan karamah ini berbeda dengan mukjizat. Wali adalah seorang yang mengetahui secara mendalam tentang Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Mereka adalah orang-orang yang taat dan menjauhi segala kemaksiatan serta keburukan. Kemudian karamah dalam pendapat ulama yang kedua dari Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'adawi, dalam kitabnya beliau menyampaikan bahwa karamah adalah peristiwa supranatural yang tampak pada diri seorang muslim yang sempurna dalam mengikuti sunnah nabinya, yang dihasilkan tanpa belajar dan melakukan ritual-ritual perbuatan tertentu. Karamah terbagi dalam dua macam, yaitu irhash, yaitu peristiwa supernatural yang tampak pada diri seorang nabi sebelum pengakuannya atas derajat kenabiannya. Kemudian yang kedua itu karamah ma'unah, yaitu peristiwa supernatural yang tampak pada seorang mukmin yang tidak fasik dan tidak tertipu dengannya, sehingga membuatnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Kemudian dapat disimpulkan bahwa karamah yang diartikan bahwa dari pendapat dua ulama di atas yang barusan saya jelaskan, bahwa karamah artinya kelebihan atau keistimewaan ataupun kejadian luar biasa yang dianugerahkan kepada mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karamah ini dimiliki oleh wali tidak hanya nampak ketika hidup saja, tapi setelah wafat wali Allah masih diberi karamah. Dan bagi pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepercayaan terhadap adanya wali Allah dan karamah itu perlu diyakini. Kemudian jenis-jenis dari karamah. Yang pertama itu karamah hissiyah, yaitu karamah yang dapat disaksikan oleh mata dan oleh mata orang-orang awam. Misalnya dapat mengetahui isi hati orang lain atau mengetahui sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan mendatang. Kemudian kedua itu karamah maknawiyah. Karamah maknawiyah ini tidak dimengerti oleh orang-orang yang biasa, hanya dapat dipahami dan dapat dirasakan seorang yang benar-benar alim atau sangat soleh dan berbuat perbuatan yang terpuji, dan adab-adab syariatnya terdolong melakukan kebaikan serta jiwanya tersucikan. Kemudian perbedaan karamah, mukjizat dan sihir dalam kitab Jawahirul Kalamiyah. Adapun mukjizat yaitu kekuatan supranatural yang tidak mungkin ditentang. Oleh karena itu penyihir tidak akan mungkin mampu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh para nabi dahulu. Kemudian karamah ada kekuatan supranatural yang keluar dari seorang wali atau kasih Allah yang tidak berhubungan dengan dakwah kenabian, dan ini berbeda dengan mukjizat. Wali ini adalah seorang yang mengetahui secara mendalam tentang Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
yang kita bahas yaitu dari salah satu karomah ulama Sayyidul Sultanul Aulia, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa terbang ataupun melayang di udara, seperti bagaimana dikisahkan oleh Imam Al-Khattab bahwa Syekh Abdul Qadir pada saat ceramah agama beliau menaiki tangga di udara dan disaksikan oleh para jamaah, sehingga para jamaah merasa heran dan terkagum-kagum. Kemudian bisa menghidupkan orang mati dari kuburan yang telah berusia 500 tahun. Syekh Abdul Qadir bertanya kepada orang Nasrani, mengapa Nabi Isa lebih sempurna dari nabi lainnya? Lalu orang Nasrani menjawab, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu Syekh Abdul Qadir memberi tantangan, jika beliau bisa menghidupkan orang mati, maka orang Nasrani harus masuk Islam. Langsung dicari kuburannya dan ditemukan kuburan yang sudah tua berusia 500 tahun lebih. Kemudian Syekh Abdul Qadir mengucapkan, kun bismillah, bangunlah kamu dengan izin Allah. Akhirnya mayat tersebut terbelah, lalu dia bernyanyi karena sedari hidup memang senang sekali dengan menyanyi. Kemudian karomah yang ketiga itu berpuasa sejak bayi. Yang keempat yaitu berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Pada usianya yang sudah matang, Syekh didatangi oleh seorang yang arif dan beliau tahu jika itu adalah Nabi Khidir. Dalam singkat cerita, kemudian Nabi Khidir bertanya, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup bersamaku karena aku tidak sama seperti Nabi Musa, ucap Syekh Abdul Qadir. Maka Nabi Khidir merintahnya menjadi murid. Kemudian yaitu kelima ditentang oleh 100 ulama. Kemudian karomah yang ketiga yaitu dari kiai kita, kiai pendiri pondok pesantren Al-Qadi di Jember, juga banyak cerita mengenai karomah beliau. Yang pertama yaitu Syekh merangkum dari beberapa kejadian supranatural yang pernah terjadi, kisah-kisah karomah yang meliputi Ki Haji Ahmad Muzakisah. Suatu malam jamaah manakib dari Sebondo terganggu dalam berjalannya. Truk yang ditumpangi kemudian mogok. Kemudian singkat cerita Kiai Muzaki lewat. Nah, ternyata dalam truk tersebut kehabisan bahan bakar. Kemudian dari Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah langsung mengisi bahan bakar truk tersebut dengan air. Kemudian tidak disangka bahwa truk tersebut kemudian berjalan dan truk itu bisa digunakan. Dan banyak lagi beberapa karomah dari Kiai Haji Ahmad Muzakisah. Mungkin itu materi dari saya mengenai bagaimana penjelasan tentang karomah dan beberapa tokoh yang terbukti mempunyai karomah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.